Kita Assalamualaikum Pak Sugito. Waalaikumsalam warahmatullahi ya Bu Siti. Gimana kabarnya Pak Sugito hari ini? Alhamdulillah kabar saya sehat walaupun ada sedikit ganjalan ini. Gimana kabar Bu Siti hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Sugito. Kalau boleh tahu ganjalan apa itu ya Pak Sugito? Iya Bu. Mohon izin waktunya sebentar Bu ya. Saya pengen juga ini bercerita, teman cerita lah untuk hal-hal yang terjadi dengan saya terkhusus dan kegiatan belajar mengajar saya nih Bu. Ya selalu ada kendala-kendala dan kendala berarti itu sama gitu Bu, ada terjadi di dalam kegiatan pembelajaran saya gitu. Oh iya Pak Sugito, kendala-kendala di ini ya Pak ya, di dalam pembelajaran. Kalau boleh tahu nih Pak Sugito, apa nih tujuan dari percakapan kita Pak? Saya ingin sih Bu, dari perbincangan kita ini saya minta waktu Ibu Siti sebentar, terkait dengan permasalahan saya yang paling apalah ini, paling pengen saya dapat solusinya ini Bu. Karena setiap kali mengajar itu ada beberapa anak yang selalu tertidur itu di jam pelajaran saya itu. Mungkin di pelajaran yang lain juga seperti itu, tapi yang khususnya di pelajaran saya sih, Bu. Oh, jadi ada anak yang tidur ya Pak ya di jam pelajaran Iya, Bapak ya. Sama sih Pak, benar, saya Bu. kan Pak. Jadi permasalahan anak ini seringkali kita sebagai guru menjumpain permasalahan anak yang tidur di jam pelajaran. Jadi Pak Sugito kalau boleh tahu apa saja rencana yang sudah Bapak buat nih untuk diskusi kita kali ini? Rencananya diskusinya paling tidak, Bu, saya ingin dapatlah gimana ya cara mengantisipasi hal tersebut supaya seandainya pun terjadi tapi tidak begitu sering, bahkan kalau bisa dihilangkan, terjadi anak kurang fokus bahkan sampai tertidur saat jam pembelajaran saya berlangsung gitu, Bu. Oh iya, walaupun ibaratnya tujuannya walaupun tidak bisa menghilangkan 100%, setidaknya mengurangin lah ya, Pak, ya. Janganlah setiap Benar, masuk Bu. kita, anak nih tidur terus, tidur lagi, kalau bisa ya hari ini tidur ya seminggu kemudian lah gitu ya kan, Pak. Iya. Jadi kesannya kita Jadi masuk itu sebagai obat tidur nih zaman anak. jadi nampak kita, muka kita ini udah langsung ngantuk anak-anak ini. Ngantuk bener, Bu. Iya ya, Pak, ya. Iya. Jadi Mhm. tujuan akhir, yang sudah Bapak inginkan apa ini, Pak? Tujuan akhir dari, rencana tersebut? Jadi tujuan saya bercerita juga dengan Ibu Siti ini dari diskusi ini, saya ingin pembelajaran saya itu bisa berjalan secara maksimal gitu, Bu. Jadi tidak, terganggu dengan aktivitas yang mungkin di luar dari perkiraan kita lah, seperti tidur di dalam kelas itu yang paling sering itu. Bagaimana ini bisa terkurangi bahkan dihilangkan lah. Jadi bisa efektif harapan saya gitu tujuan akhir pembelajarannya. Oh iya, Pak, ya. Jadi, perencanaan Bapak Bapak, Bapak rasa nih sudah matang belum ya? Nah inilah Bu perencanaan yang akan saya buat, eee, saya belum tahu ini apakah sudah matang apa belum dengan kejadian-kejadian yang ada di sini, Bu. Ya, oke, Pak, baik. Jadi, kita saling berdiskusi ya, Pak, ya. Jadi apapun yang Bapak Iya benar, rasa, Bu. Bapak keluarkan saja biar kita, bisa nih dapat, solusi dari permasalahan Bapak. Jadi, menurut Bapak nih kira-kira, skala dalam pencapaian tujuan Bapak nih kalau misalkan kita rate ya, Pak, ya, dari 1 sampai 10, Bapak nih sudah dalam posisi berapa ya, Pak, ya? Oh dari rencana-rencana yang ada mungkin kalau saya mengukur diri saya kalau dari 1 sampai 10 mungkin masih 4 atau 5 ini, Bu, rencana yang ada ini.
Udah bagus itu, Pak, 4 atau 5 gitu, setidaknya kan tidak nol gitu, Pak, ya. Berarti Bapak sudah, Iya bener, posisi tengah-tengah nih, Pak, gitu, dalam pencapaian tujuan Bapak. Berarti, menurut Bapak nih, dari di dalam diri Bapak nih, kelebihan-kelebihan apa yang bisa Bapak rasa akan, membuat Bapak, mudah untuk mencapai tujuan tersebut? apa Bu ya kelebihannya? Yang pertama pastinya yang kelebihan saya lebih bersemangat Bu dalam kegiatan yang akan saya lakukan dalam kegiatan pembelajaran. Saya lebih bisa, coba untuk mengendalikan diri, ya dulunya mudah marah dengan ketidaknyamanan dalam pengelolaan kelas, tapi sekarang saya sudah mulai mengendalikan dengan melihat anak-anak yang sedang tidur, tapi saya coba untuk tetap semangat gitu. Jadi, saya lebih untuk apalah gitu Bu ya, mencari-cari cara gimana sih caranya supaya lebih semangatlah untuk kegiatan tersebut gitu Bu. Oh, luar biasa sekali tuh, Pak. Kalau Bapak sudah Iya, bersemangat, mampu mengendalikan diri Bapak itu, saya rasa ini posisi Bapak nih harusnya bukan di 45 ini, tapi di 89 ini, luar biasa. Karena jarang iya, ini ada guru yang tetap bersemangat walaupun, kondisi dalam situasi pembelajaran di kelasnya sering ada anak yang iya, tidur gitu, Pak. Jadi itu iya tadi benar kan Bu. kelebihan Bapak kan Bapak rasa tadi posisinya ada di 45 perkiraan Bapak kan, kalau saya rasa 89 nih. Menurut Bapak Iya kelemahan benar. Bapak itu apa ya, Pak, ya? Menurut diri Bapak sendiri nih? Oh, kalau kelemahan mungkin Bu ya, sepertinya masih banyak sih kelemahan-kelemahan saya nih. Salah satunya mungkin penguasaan saya dalam, public speaking, penyampaian materi di dalam kelas mungkin kurang menarik, karena kan saya juga bukan berangkat dari, guru yang pendidikan keguruan. Atau mungkin ada sih hal-hal yang tidak begitu berarti, tapi sepertinya mendukung keadaan gitu. Terusus yang terjadi seperti itu biasa di jam-jam terakhir sih Bu, jam-jam setelah zuhur, karena di SMA ini kan masuknya sampai asar kita sampai sore full day gitu. Itulah ya, hambatan-hambatan yang terjadi pada saya itu. Oh, jadi Bapak merasa, kurang menarik ya dalam menyediakan bahan ajar dan karena Benar Bapak Bu. juga merasa bukan dari jurusan, pendidikan gitu yang Iya benar tiba-tiba, Bu. berkecimpung di dunia pendidikan gitu. Mungkin Benar saya Bu. rasa ini Bapak, hanya rendah hati aja, Pak. Padahal sebenarnya Bapak Iya nih Bu. adalah guru yang luar biasa gitu kan. Sudah tadi sangat semangat, mampu mengendalikan diri gitu kan, sangat luar biasa itu, Pak. Nah, jadi dari kekurangan Bapak itu, menurut Bapak, dalam mencapai tujuan Bapak, solusinya itu seperti apa ya, Pak, ya? Eee, Gimana Bu ya solusinya? Jadi kalau mengajar ini kan sebenarnya karena ada suatu kebahagiaan saat kita sudah bercerita, berbagi keilmuan dengan, eee, orang banyak khusus dengan anak-anak kan, itu kan menjadi suatu kebahagiaan yang mungkin tidak bisa terukur dengan, materi lah gitu. Jadi saya pengennya memang gimana ya pembelajaran itu bisa efektif, mungkin saya harus mengembangkan dari diri saya dulu khususnya kan, paling tidak saya harus belajar lah memahami, ilmu tentang pembelajaran, ya mungkin saya juga harus banyak referensi bacaan, atau mungkin ditambahkan dengan hal-hal yang menarik untuk anak-anak seperti permainan, ice breaking, atau mungkin hal yang bisa membuat mereka bergerak lah mungkin, pandangan saya itu, Bu. Luar biasa sekali tuh, Pak, solusi dari Bapak itu tadi. Bapak sudah ingin mengembangkan Iya, Bu. diri, Bapak sudah ingin menambah ilmu, Bapak juga ingin menambah materi-materi pembelajaran yang menarik ini untuk anak-anak supaya mereka, eee, me mengha apa, menghadirkan mindfulness-nya. Bapak juga ingin Iya, benar. menggunakan ice breaking, itu solusi yang luar biasa itu, Pak, gitu. Berarti, kekurangan Bapak tadi yang ada di posisi 4
4 itu tadi nanti bisa tercapai di posisi 10 gitu. Jadi, menurut Oh, Kakak, ada iya. tidak ya kira-kira opsi lainnya selain dari yang Bapak sebutkan tadi? Kalau misalnya adanya hambatan nanti kan tiba-tiba, tapi Bapak memiliki opsi lain ini mana tahu ada di dalam pikiran Bapak, tidak apa, sebutkan saja, Pak. Gitu ya, Bu. Opsi lainnya, ya mungkin dari hambatan-hambatan yang ada, mungkin saya perlulah bersinergi khususnya di sekolah ini Bu, dengan pimpinan mungkin atau dengan teman sejawat, mungkin harus saya diskusi dengan mereka, mungkin juga perlu hal-hal, masukan terkait mungkin cara-cara saya mengajar di kelas dan menguasai mengelola kelas itulah mungkin Bu. Iya, luar biasa sekali tuh, Pak. Memang benar, Iya, Pak. Bu. Kita sebagai seorang guru nih memang harus bersinergi dengan rekan-rekan sejawat kita yang memang kita rasa memiliki kompetensi yang lebih, dari kita, karena kita juga perlu penilaian dari orang lain gitu. Ih, luar biasa sekali nih, Pak, opsi cadangan dari Bapak ini tadi. Iya, Bu. Eee, jadi kalau boleh tahu nih, Pak, komitmen apa yang sudah Bapak buat nih untuk rencana yang Bapak sudah sampaikan tadi? Eee, oke komitmennya, Bu, ya. Kalau komitmennya, Bu, ya pastinya saya akan, eee, dari ilmu yang sudah saya pelajari, saya akan berkomitmen untuk berupaya bagaimana bisa menerapkan dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Karena apapun ceritanya, ilmu yang sudah kita dapat kalau tidak kita coba untuk penerapannya, pasti tidak maksimal juga gitu, Bu. Itulah komitmen yang rencana akan saya lakukan. Oh iya, benar sekali ya, Pak, ya. Jadi sudah ada nggak nih, Pak, menurut Bapak, gambaran-gambaran ukuran keberhasilan yang akan nanti bisa Bapak buat? Misalnya ukuran keberhasilan gimana nih, Bu? Misalnya tadi kan Bapak sudah merencanakan, kegiatan pembelajaran yang menarik, berarti Bapak sudah Mhm. memiliki nih tujuan tujuan ukuran keberhasilannya yang sudah Bapak capai nanti kalau ke opsi itu tercapai, berarti anak ini nanti misalnya tidak ada yang tidur, seperti itu, Pak. Berarti Bapak sudah memiliki gambaran ukuran keberhasilan. Jadi ukuran keberhasilan Bapak ini yang seperti apa? Oh, pastinya ukuran keberhasilan yang saya harapkan itu ya, bisa paling tidak mereka tertarik dengan materi yang saya sampaikan saat saya menyampaikan di kelas atau dengan pembahasan-pembahasan yang mereka lakukan bersama baik itu mandiri maupun kelompok. Jadi harapannya mereka bisa terpancing ke sana gitu, Bu. Jadi nggak, harus mungkin timbul rasa lelah, bosan, letih, tapi bagaimana bisa terpacu semangatnya, itu sih ukuran yang saya harapkan gitu, Bu. Ya, benar ya, Pak, ya, di dalam kelas ini mereka juga bisa mandiri gitu ya kan, Pak, tidak Iya, tergantung dengan benar. kita lagi aksinya gitu. Jadi, di dalam tujuan ketercapaian Bapak nih, Bapak rasa siapa dan apa yang membuat Bapak ini bertahan untuk menjaga, komitmen Bapak? Yang buat saya bertahan, ya salah satunya semangat saya itu kan melihat, anak-anak didik bisa kita, apa namanya, Bu, kita bisa tuntun, bahagianya mereka, semangatnya kita juga tersalur, itu, Bu, sebenarnya yang buat saya terus ingin bertahan. Oh, luar biasa ya, Pak, ya. Berarti Bapak Mhm. ini adalah seorang guru yang memiliki hati yang Nah, tulus gitu. Berarti seperti gitu. memang benar-benar orang tua kedua bagi anak Bapak sudah memperhatikan masa depan mereka, mau menuntun gitu kan. Seperti filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai guru memang menuntun kodrat mereka gitu ya, Pak. Ya, ih, luar biasa sekali Bapak ini ya, Pak. Luar biasa Ya, menjadi ya, guru Ibu. yang hebat gitu. Jadi Terima Kak kasih buat heeh, pujiannya. bagaimana nih Pak, tindak lanjut yang Bapak akan lakukan setelah kegiatan diskusi kita ini? Tindak lanjutnya, Bu, pastinya
saat pembelajaran nanti saya ingin sih di kelas itu saya buat kegiatan yang menyenangkan seperti ice breaking, teknik stop mindfulness, ya kan? Bagaimana materi pembelajaran itu tidak monoton sehingga mereka tertarik untuk memperhatikan. Itu sih karena memang harus diterapkan. Kalau tidak mungkin nanti jadi hal-hal yang sama saja sudah diskusikan tapi tidak ada penerapannya gitu. Iya, Pak, benar memang, Pak, ya, luar biasa, Pak. Jadi, yang sudah Bapak terapkan, sudah Bapak rencanakan nanti aksinya, kira-kira nih, apakah Bapak berani untuk mengambil tanggung jawab dari komitmen yang sudah Bapak buat nih, seandainya nanti berhasil atau tidaknya? Oh, ya siap tidak siap saya memang harus siap karena sebelum kita mencoba nanti kan belum tahu ini hasilnya sebenarnya Bu ya. Kalau kita cuma nanti berangan-angan saya juga nggak tahu apa berhasil atau tidak. Tapi dengan komitmen ini ya saya coba mudah-mudahan langkah-langkah ini menjadi langkah efektif untuk mengurangi paling tidak eh, ketidaksemangatan anak dalam memperhatikan pembelajaran di jam saya masuk. Itulah mungkin Bu. Wah, luar biasa ya, Pak, ya. Ternyata, Iya, Bapak, sudah menemukan solusinya, menemukan tujuannya, menemukan rencananya, menemukan komitmennya, Bapak sudah merasa yakin dan bertanggung jawab nih dari tujuan Bapak. Jadi iya. saya ingin bertanya nih, Pak, sekarang nih, perasaan Bapak bagaimana? Apakah sama seperti di awal, diskusi kita atau berbeda ini perasaannya? Sepertinya perasaan saya sedikit lebih lega, Bu, ya. Karena ternyata dari diskusi kita hari ini justru memunculkan solusi dari diri saya sendiri sebenarnya, Bu. Jadi saya cukup bahagia nih. Terima kasih juga, Bu, atas waktu dan kesempatan ini. Oh, sama-sama, Pak. Alhamdulillah, kalau ternyata, tujuan, diskusi kita kali ini sudah menemukan solusi dari permasalahan Bapak dan solusinya juga dari Bapak sendiri yang Iya, menemukannya dari potensi diri Bapak ya. Oke, baik. Jadi kira-kira nih, iya. Pak, ada hal yang digalaukan lagi tidak nih, Pak? Sepertinya saya sudah lega ini, Bu. Sudah bahagia, sudah mendapatkan solusi dari Alhamdulillah. diskusi, Bu. Iya, alhamdulillah Iya, sekali ya, Pak, ya, sudah benar, Bu. lega. Jadi kalau Iya, nanti Bu. misalnya ada, hal-hal yang dirasa galau, mungkin kita bisa berdiskusi seperti ini kembali ya, Pak, ya, jangan sungkan Iya, dengan Bu. saya. Saya dengan Saya juga akan memberikan waktu luang untuk, kita mencari bersama-sama solusinya. Baik, kalau iya, Bu. begitu kita cukupkan ya, Pak, ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.